Manchester United menyambut Everton asuhan Frank Lampard di Theatre of Dream pada Jumat malam di putaran ketiga Emirates FA Cup musim ini. United telah melakukannya dengan baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka memenangkan 4 pertandingan sejak Piala Dunia berakhir. Mereka memenangkan 6 pertandingan berturut-turut sejak kalah dari Aston Villa di Liga Inggris sebelum Piala Dunia. Erik ten Hag tentunya senang melihat berapa bagus kinerja timnya sejak itu. Everton sendiri belum dalam performa bagus musim ini dan di Liga Inggris mereka duduk di posisi 18, di mana mereka mengumpulkan 15 poin setelah memainkan 18 pertandingan musim ini. Salah satu kandidat yang mungkin bisa terdegradasi musim ini, saat ini dia akan bersaing dengan 8 kandidat lain yang akan mati-matian dalam beberapa bulan ke depan. Lampard bisa berada dalam bahaya pada menghadapi pertandingan Piala FA ini ketika Everton sangat buruk penampilannya akhir-akhir ini dan sepertinya akan terus berlanjut. FA Cup putaran ketiga United versus Everton Sabtu 7 Januari 2023. Everton tentunya ingin mengamankan hasil bagus di Old Trafford untuk pertandingan Piala FA ini demi menyelamatkan Frank Lampard. The Toffees menderita kekalahan 4-1 dalam pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris menghadapi Brighton. Di sisi lain, Setan Merah mencatat kemenangan gemilang 3-0 atas Bournemouth di pertandingan terakhir, yang membuat mereka tentunya bersemangat menghadapi pertandingan ini. Frank Lampard akan menurunkan formasi 5-3-2, diharapkan untuk menahan para penyerang United yang sangat cepat. Dengan Conor Wadi dan James Tarkowski akan terus bersama Ben Godfrey untuk mempertahankan trio lini tengah yang solid selama pertandingan dan mengamankan hasil tandang yang bagus dalam pertemuan Piala FA ini. Bagaimana persiapan kedua tim dalam menghadapi laga ini? Tentunya berbagai kondisi juga akan sangat menentukan. Dengan mental para pemain Setan Merah sendiri sedang dalam tahap yang sangat bagus, sementara pemilik dikabarkan akan segera berganti, di mana pemilik sekarang, keluarga Glazer, sudah dalam tahap akhir untuk menentukan siapa yang akan menjadi suksesor mereka sebagai pemilik baru Manchester United. Everton tentunya ingin mengamankan hasil bagus di Old Trafford untuk pertandingan Piala FA ini demi menyelamatkan. Dari kubu tim tamu, Jordan Pickford akan berada di bawah mister gawang untuk The Toffees, berharap dia bisa mendapatkan clean sheet. Meskipun harapannya itu tergantung penampilan dari Conor Wadi, Ben Godfrey, dan James Tarkowski sebagai trio di lini belakang jantung pertahanan Everton, mereka harus berada di puncak permainan jika ingin menahan para penyerang United. Nathan Peterson akan kembali menjadi bek kanan, sementara Vitali Nikolenko untuk bek kiri. Keduanya tentunya akan bekerja keras untuk membuat perbedaan dan menciptakan beberapa peluang. Sementara di tengah ada Abdoulaye Doucouré, Idrissa Gueye, dan Alex Iwobi yang akan mencoba mendominasi penguasaan bola di tengah lapangan. Ketiganya akan juga bertugas sebagai pencipta peluang yang cukup bagus di depan gawang sekaligus membentengi lini belakang mereka. Amadou Onana dan Tom Davies akan menjadi pelapis jika Lampard memutuskan untuk mengganti taktik mereka. Dominic Calvert-Lewin dan Demarai Gray akan memimpin serangan untuk klub Merseyside, dengan mereka harus menemukan cara untuk mengancam gawang David De Gea. Neil Maupay dan McNeil akan mengambil tempat bangku cadangan sebagai pemain pelapis dan tampil di babak kedua jika diperlukan. Everton akan tampil dengan 5-3-2, Pickford di bawah mister gawang, Peterson, Wadi, Godfrey, Tarkowski, Nikolenko di belakang, Doucouré, Gueye, Iwobi di tengah dengan Gray, Calvert-Lewin jadi duet di lini depan. Dari kebutuhan rumah, tentunya Manchester United sudah bersiap dengan kekuatan penuh untuk menghadapi laga Piala FA menghadapi tim yang terancam degradasi di Liga Inggris.
Sementara itu, mantan pemain pinjaman di Everton Donny van de Beek mengalami peruntungan yang tidak bagus pada hari Selasa saat ia tertatih-tatih setelah cedera kaki yang parah membuat dia tidak bisa tampil 90 menit menghadapi Bournemouth. Hal ini membuat Erik ten Hag hanya punya cadangan Christian Eriksen untuk Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Anthony Martial juga mengalami cedera, tapi tampaknya dia tidak mengalami cedera serius dan bisa diistirahatkan untuk pertandingan ini. Dengan balapan striker dan serangkaian pertandingan penting yang di depan, Ten Hag pastinya akan mengistirahatkan Anthony Martial dan memasang Marcus Rashford di depan, dengan Alejandro Garnacho di kiri dan Anthony yang sudah pulih dari sakit di kanan. Juga akan mengembalikan Lisandro Martinez dan Rafael Varane ke jantung pertahanan United, merotasi Harry Maguire dan Victor Lindelof yang berhasil mengamankan clean sheet menghadapi The Cherries. Luke Shaw sedang dalam performa terbaik, tapi bisa dimasukkan juga untuk pertandingan ini dengan Tyler Marassia sebagai wakilnya. Aaron Bissaka bekerja sangat baik saat Diogo Dalot cedera, tetapi kayaknya Diogo Dalot kembali akan diturunkan di babak kedua, di mana Wan Bissaka mungkin akan tampil sebagai starter dan akan tampil juga di perempat final Piala Liga menghadapi Charlton Athletic. Ten Hag mungkin akan memasang salah satu dari Christian Eriksen dan Casemiro, dan salah satunya akan diistirahatkan untuk laga menghadapi Charlton dan juga Derby Manchester dari bulan Januari. Brandon McTominay tersedia dan akan fit untuk menggantikan salah satu di antara mereka. David De Gea tentu saja akan berada di posisi di bawah mister gawang. Kabar mengejutkan datang dari mantan pemain United Daley Blind, di mana Bayern Munchen telah officially atau resmi mendatangkan Daley Blind, di mana dia menandatangani kontrak 6 bulan setelah memutus kontrak dengan Ajax Amsterdam 6 bulan lebih awal. Karena telah menjadi free agent, dia akhirnya menandatangani kontrak dengan Bayern Munchen selama 6 bulan. Pemain internasional Belanda itu telah dikaitkan dengan banyak klub, tapi sang bek memutuskan bergabung dengan raksasa Bundesliga. Pada hari Kamis, ia tiba menjelang pemeriksaan medis di Bayern. Sang bek kemudian akan menandatangani kontrak 6 bulan. Di sela-sela dua mantra ayaknya, Blind menikmati tugas 4 tahun di Old Trafford, di mana ia memenangkan Piala FA, Piala Carabao, Liga Eropa, dan Community Shield di bawah Jose Mourinho, trofi terakhir yang dimenangkan Setan Merah. Good luck, Daley, dan terus semangat. Sementara itu, kejutan dilakukan oleh Manchester United yang akhirnya merekrut pemain pertama di bursa transfer Januari. Kiper Crystal Palace, Jack Butland, dijadwalkan menghadapi jadwal pemeriksaan medis hari ini menurut Manchester Evening News. Pemain berusia 29 tahun itu akan bergabung dengan Setan Merah dengan kesepakatan pinjaman selama 6 bulan. Ada kemungkinan pemain internasional Inggris itu bisa terlibat saat MU menghadapi Everton di Piala FA pada hari Jumat. Sementara itu, kejutan dilakukan oleh Manchester United yang akhirnya merekrut pemain pertama di bursa transfer Januari. Kiper Crystal Palace, Jack Butland, dijadwalkan menghadapi jadwal pemeriksaan medis hari ini menurut Manchester Evening News. Pemain berusia 29 tahun itu akan bergabung dengan Setan Merah dengan kesepakatan pinjaman selama 6 bulan. Ada kemungkinan pemain internasional Inggris itu bisa terlibat saat MU menghadapi Everton di Piala FA pada hari Jumat. Erik ten Hag dilaporkan telah mengadakan pembicaraan di belakang layar untuk salah satu mantan pemainnya di Ajax Amsterdam, yaitu Mohamed Kudus. Setan Merah mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran untuk sang penyerang Ajax bulan ini. Juara Inggris 20 kali itu sedang bekerja untuk merekrut pemain depan baru selama jendela transfer Januari setelah keluarnya Cristiano Ronaldo pada akhir November. Masa depan Kudus sendiri telah menjadi subjek spekulasi dalam beberapa pekan terakhir, di mana sejumlah klub dikatakan tertarik untuk mengontrak pemain berusia 22 tahun di bursa musim dingin. Penyerang itu tampil impresif untuk Ajax selama kampanye 22-23, mencetak 10 gol dan mencatat 2 assist dari 21 penampilan di semua laga kompetisi.
Kudus mencetak 5 gol dalam 14 pertandingan Eredivisie musim ini. Sementara itu dia mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist dalam 6 penampilan di babak penyisihan grup Liga Champions.